Nanti kita ini ya, untuk jurnal penyesuaian nanti teman-teman bisa kerjakan kalau sudah ada neracanya. Nah, untuk bisa sampai ke neraca berarti teman-teman harus melanjutkan ke buku besarnya, ya, harus melanjutkan ke buku besarnya. Nah, sekarang silahkan untuk dibuka bukunya, buku prakteknya. Kita cocokkan satu persatu jurnalnya, ya. Kita cocokkan satu-satu jurnalnya. Sebentar. Oke, sudah mulai terlihat ya. Ini adalah jurnal yang pertama adalah jurnal pembelian. Nah, jurnal pembelian. Oke, untuk jurnal pembelian ini teman-teman bisa lihat di transaksi A gitu ya, di transaksi A ini adalah transaksi yang menyatakan tentang pembelian secara kredit. Nah, di jurnal pembelian ini kita beli secara kredit maka akan muncul terminnya. Nah, ini jurnalnya gitu ya, ini jurnalnya. Debitnya adalah persediaan dan PPN. Bisa pilih salah satu sesuai dengan transaksinya. Transaksinya adalah persediaan kain dan persediaan kaos. Kemudian karena dibeli secara kredit, maka dia akan muncul hutang dagang. Nah, ini yang pertama, ini worksheet-nya. Silahkan dibuka worksheet-nya. Ini yang pertama ada PT ABC, gitu ya, PT ABC. Kemudian silahkan masukkan faktur pembeliannya, kemudian tanggal jatuh temponya, dan nilainya. Nah, ini nilainya 44 juta, muncul hutang dagangnya. Kemudian di sini kita tulis di persediaan kain, sesuai dengan faktur pembeliannya. Yang kedua, ada UD Rahayu, gitu ya, tanggal 1 November, dengan faktur pembelian nomor 1, tapi faktur pembelian untuk kaos. Kemudian debitnya adalah persediaan kaos, dan PPN nilainya adalah 11 juta.
Kemudian ada UD Wangi, kemudian ada UD Majalengka dengan kain dan kaos, UD Rafioda, UD Bandung, UD Banyumas, UD Cimahi, PT ABC, UD Rahayu, UD Wangi, UD Majalengka, gitu ya, dengan masing-masing urut bukti faktur pembeliannya, ya. Majalengka, Rafioda lagi, UD Bandung, UD Banyumas, UD Cimahi, PT ABC, UD Rahayu, UD Wangi, UD Majalengka, Rafioda lagi, UD Bandung, UD Banyumas, UD Cimahi, PT ABC, UD Rahayu, UD Wangi, UD Majalengka, Rafioda lagi, Bandung, Banyumas, Cimahi. Yang terakhir adalah Cimahi. Ada 29 transaksi di jurnal pembelian ini. Teman-teman sudah benar? Ada berapa transaksi? Banyak ini transaksinya, lebih kalau 29. Tiga puluh tiga transaksi. Gimana teman-teman? 33 transaksi sama dengan kebanyakan teman-teman. Kemudian untuk cross check-nya antara debit dan kreditnya gitu ya, debit dan kreditnya itu untuk persediaan kaos itu nilainya ada 775.825.000. Kemudian yang persediaan kaosnya 203.950.000. Nah, nilainya ini PPN-nya PPN-nya dicampur ya, PPN-nya dicampur. Intinya dia kredit sama debitnya dia balance. Kalau di worksheet-nya halaman berapa ya worksheet-nya? Sebentar saya lupa. Worksheet-nya jurnalnya sama ya. Kalau jurnal pembelian mestinya sama. Ya, sama. Worksheet-nya sama. Apakah nilainya sama? Nilainya yang ada di sini? Sama enggak? Punya ya teman-teman? Sama, Bu. Sama persis. Sama enggak? Nah, ini nanti silahkan dicocokkan ya. Silahkan dicocokkan. Yang enggak sama nanti berarti kan saya minta pakai pulpen ya. Saya pakai pulpen. Jadi nanti bisa dicoret saja misalnya ini. Nanti biar teman-teman ke belakangnya nanti enggak keliru. Bentar. Silahkan dicek ya tadi nilainya apakah sudah sesuai atau belum. Itu untuk jurnal pembeliannya. Ada yang mau memperlihatkan jurnal penjualan? Silahkan. Bisa ditunjukkan ke saya jurnal penjualannya.
Presentasi yang penjualan? Ya kalau nggak ada yang mau, saya minta Mbak Imarah saja yang masih off cam. Mbak Imarah untuk memaparkan hasil pekerjaannya yang jurnal penjualan. Silahkan, bisa kemarin saya sudah minta untuk dikumpulkan di drive dulu ya, sebelum diupload. Nah ini silahkan untuk di-share screen ke teman-teman. Untuk yang jurnal penjualan, silahkan. Mbak Imarah. Ya wis jejere wae, Mbak Anissa. Nah, silahkan ini Mbak Anissa nggak kelihatan, cuma hidungnya tok. Bisa diturunin sedikit. Nah, Mbak Anissa silahkan untuk mencocokkan pekerjaannya dengan teman-teman untuk yang jurnal penjualan. Baik Bu, sebentar masih mendownload filenya. Apakah sudah terlihat? Untuk jurnal penjualan dari PT 3 Bersaudara, untuk jurnal penjualannya pada bulan November 2014, untuk tanggal 15 November, UD Purnama dengan termin 21 FJP K 1114 piutang dagang sebesar 330 juta pada debit, lalu PPN keluarannya 30 juta, jadi penjualannya sebesar 300 juta. Lalu pada tanggal 17 UD Kejora dengan termin
juga 2/10 N/30 dengan nomor faktur seperti yang tertera. Debitnya piutang dagang 440 juta, untuk kreditnya PPN keluaran 40 juta, penjualannya 400 juta. Lalu tanggal 20 November UD Skol dengan termin 2/10 N/30. Lalu nomor faktur seperti yang tertera. Piutang dagang pada debitnya 385 juta, lalu pada kredit PPN keluarannya 35 juta, penjualannya 350 juta. Pada tanggal 25 November UD Wira dengan termin 2/10 N/30, lalu nomor fakturnya seperti yang tertera. Debitnya 440 juta, untuk kreditnya PPN keluaran 40 juta, penjualannya 400 juta. Lalu pada tanggal 27 UD Kejora dengan termin 2/10 N/30, nomor faktur seperti yang tertera. Lalu pada debit piutang dagangnya 660 juta, pada kredit PPN keluarannya 60 juta, penjualannya sebesar 600 juta. Lalu pada tanggal 28 UD Skol, terminnya 2/10 N/30, nomor faktur seperti yang tertera. Debit pada piutang dagangnya 880 juta, kreditnya PPN keluaran 80 juta, untuk penjualannya 800 juta. Lalu pada tanggal 30 UD Wira, terminnya 2/10 N/30, untuk nomor faktur seperti yang tertera. Lalu debit piutang dagang 1 miliar 100 juta, untuk kredit PPN keluarannya 100 juta, untuk penjualannya 1 miliar. Untuk totalnya tadi saya lupa untuk mencantumkan. Untuk totalnya pada piutang dagang itu sebesar 4 miliar 235 juta, untuk PPN keluarannya totalnya 335 juta, pada penjualan totalnya 3 miliar 850 juta. Terima kasih. Nah, ini yang belum ada totalnya ya. Totalnya belum dijumlah. Berapa tadi totalnya? Untuk piutang dagangnya 4 miliar 235 juta, untuk PPN keluarannya 335 juta, untuk penjualannya 3 miliar 850 juta. Balance ya? Ya, Bu. Balance. Oke, berikutnya kita masuk jurnal kas masuk dulu. Soalnya kas masuk dulu apa kas keluar dulu ya? Saya lihat dulu. Oh, kas keluar dulu. Kas keluar dulu. Yang berkesempatan untuk mempresentasikan ini Mbak atau Mas ya. Mbak Niano. Nah, ini saya pengen tahu hasil pekerjaannya Mbak Niano. Ada senyum-senyum. Si balance ini. Oke, untuk jurnal kas keluarnya, silahkan. Apakah sudah terlihat? Jadi jurnal pengeluarannya pada tanggal 1 dari UD Amanah dengan nomor bukti transaksi seperti yang sudah ditera. Kemudian debit untuk nomor akun 1100-303 atau 1133 dengan keterangan persediaan benang jumlahnya 500.000. Kemudian nomor akun 1134 persediaan kancing dengan jumlahnya 600.000. Kemudian 1135 persediaan aksesoris dengan jumlah 600.000. Kemudian 1161 PPN masukan dengan jumlah 170.000. Kemudian di kreditnya bank dengan jumlah 1.870.000.
Kemudian itu 1.870.000. Kemudian pada tanggal 7 untuk pembayaran tenaga kerja dengan nomor bukti transaksi tersebut, akunnya di debit 1136 tenaga kerja langsung sebesar 10.500.000. 10.500.000. Kemudian nomor akun 5111 tenaga kerja tidak langsung dengan jumlah 5 juta dan kredit di bank 15.500.000. Kemudian tanggal 7 pembayaran BOP dengan nomor bukti transaksi tersebut dengan akun 5111 di debit, keterangannya biaya overhead pabrik sebesar 400.000. Kemudian di kredit di kas sebesar 400.000. Kemudian tanggal 17 untuk pembayaran tenaga kerja dengan nomor bukti transaksi tersebut, nomor akunnya di debit 1136 dengan keterangan tenaga kerja langsung sebesar 10.500.000. Kemudian nomor akun 5111 keterangannya tenaga kerja tidak langsung sebesar 6 juta. Di kredit di bank sebesar 16.500.000. Kemudian tanggal 14 keterangannya pembayaran BOP dengan nomor di transaksi tersebut, nomor akunnya 5111 di debit, keterangannya biaya overhead pabrik sebesar 800.000, kemudian kredit di kas sebesar 800.000. Kemudian tanggal 15 dari keterangannya toko rezeki dengan nomor transaksi tersebut, akunnya nomor akun 1133 di debit, keterangannya persediaan benang 760.000, kemudian nomor akun 1134. Saya cut ya. Ini kan yang satunya akunnya yang tanggal 14 itu 1136. Yang satunya 5111. Itu ada tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Iya. Iya. Nah, ini untuk yang hampir sama dengan yang transaksi tanggal 7 ya. Ini yang tanggal 7. Nah, ini untuk yang tenaga kerja langsung yang nilainya 10 juta dan nilainya 5 juta. Ada kan ya itu? Iya, Bu. Nah, itu yang tenaga kerja langsungnya itu kita akui sebagai persediaan barang dalam proses. Karena dia tenaga kerja langsung. Jadi munculnya di akunnya di jurnalnya ini bukan tenaga kerja langsung seperti ini, tapi munculnya adalah ini barang dalam proses. Kemudian untuk yang 5111 tanggal 7 ini tenaga kerja tidak langsung ini kita akui sebagai BOP. Jadi BOP dalam kurung biaya biaya overhead pabrik dalam kurung TKTL. Nah, yang atasnya dia persediaan barang dalam proses karena kita mengetahui bahwa tenaga kerja langsung kita akui sebagai persediaan barang dalam proses. Karena dia terlibat dalam proses produksi langsung. Untuk yang tanggal 7, berarti untuk tanggal 14, nah itu juga sama. Dan ini karena akunnya berbeda, gitu ya, akunnya 1136 dan 5111, dia nggak bisa dijumlahkan. Jadi dia masing-masing dikeluarkan dalam kredit banknya dia masing-masing. Tidak langsung, berarti kita akui sebagai biaya overhead pabrik. Nah, ini sudah benar, tapi akunnya gitu ya, akunnya ini tidak akan mungkin muncul tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Jadi untuk tenaga kerja langsungnya ini, maka akan kita akui sebagai produk dalam proses. Yang bawah untuk yang tidak langsung akan kita akui sebagai BOP. Karena akunnya berbeda, maka kreditnya pun dia nggak usah digabung. Jadi ini tetap 10.500.000, yang sini tetap 5 juta. Begitu juga dengan yang ini, yang transaksi nomor 14 ya. Transaksi nomor 14. Nah, ini yang tenaga kerja langsung ya kita akui sebagai produk dalam proses, kemudian yang tenaga kerja tidak langsung kita akui sebagai biaya overhead pabrik. Karena ini akunnya yang berbeda, berarti kas di banknya pun juga
cara mengeluarkannya berbeda, tidak bisa digabungkan menjadi 16.500.000. Bisa dipahami? Jadi untuk yang tanggal 7 pembayaran tenaga kerja itu dibagi 2, Bu ya? Iya, jadi yang tanggal 7 ini kan kamu 1136. Di sini bukan muncul tenaga kerja langsung, tapi kita akui sebagai apa? Kita akui sebagai produk dalam proses, produk dalam proses. Persediaan barang dalam proses, BDP-nya gitu. Kita akui sebagai barang dalam proses, kita akui sebagai persediaan. Jadi akan muncul persediaan barang dalam proses. Yang ini ya. Oh, saya nggak bisa sebentar. Yang ini sama yang ini. Dua ini ya, ini. Iya, ya, ini yang dalamnya. Nah, dua ini. Bisa kelihatan di sana ada kotak birunya. Jadi untuk yang tenaga kerja langsung, itu nanti akan kita akui sebagai persediaan barang dalam proses karena dia terlibat dalam proses produksi secara langsung. Kemudian untuk yang tenaga kerja tidak langsung itu kita akui sebagai BOP. Cara pengakuan seperti ini ada di mata kuliah akuntansi biaya. Jadi bagaimana cara mengakui tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Nah ini jadi nanti silahkan untuk dibenerin ya. Jadi nggak bisa dihapus. Intinya seperti itu. Itu untuk yang tanggal 7 dan tanggal 14. Berarti tanggal 7 itu transaksi enggak kelihatan ya. Yang tanggal 7 itu pembayaran tenaga kerja. Nah, yang ini. Yang C1 ya, berarti dia C1. Nah, ini nanti silahkan untuk dibenerin. Kemudian yang tanggal 14 nanti dicoret aja Mbak, dicoret. Nanti dikasih pembetulan di situ. Terus yang tanggal 14 juga sama. Ini juga yang tenaga kerja langsungnya kita akui sebagai persediaan barang dalam proses. Kemudian untuk yang TKL-nya kita akui, TKTL kita akui sebagai biaya overhead pabrik. Di sini kas di banknya keluar 10.500.000, yang di bawahnya di sini 6 juta. Jadi 10.500 dan 6 juta. Nanti silahkan untuk diperbaiki. Oke, sampai overhead pabrik 800 dipakai cash on hand. Oke. Yang tanggal 15 berapa itu? Sebentar.
Segeret. Yang asuransi munculnya akunmu apa Mbak? Akunmu asuransi. Asuransi dibayar di muka, Bu. Oke. Terus habis itu ada apa? Habis transaksi asuransi ada transaksi Transaksi iklan dibayar di muka. pembeliannya nggak kamu masukkan Mbak? Pembelian secara tunai. Di situ tanggal 17 ada ya dari faktur pembelian secara tunai. Berarti nanti tanggalnya muncul lagi, Mbak. Yang pembelian tunai belum kamu masukkan ya? Tanggal 7. Pembelian apa, Bu? Pembelian barang penolong itu, Bu. Iya, bahan penolongnya. Bukan. Iya, yang pembelian tunainya mana pembelian tunainya? Oh, sudah ada ya. Ini cuma tanggal 1, 15 sama 29. Iya, oh. Saya cek dulu ya ininya. Iklan dibayar di muka. Terus apa lagi? Perlengkapan kantor, dia tetap sama ya. Nah, itu ada lagi ya, tanggal 21 pembayaran tenaga kerja. Nah, yang tenaga kerja ini kita akui, kalau yang langsung kita akui sebagai produk dalam proses. Kalau yang nggak langsung kita akui sebagai BOP. Terus apa? Pembayaran yang gaji direktur itu ada nggak? Cuman ini toh Mbak. Ada buka jadi. Ini belum kamu masukkan ya, masih yang banyak yang kurang nih. Kamu jurnal pengeluaran kasih cuma ini toh. Ada sampai tanggal 29.30, Bu. Yang bawah sini apa sudah terlihat? Belum ya? Saya masih sebentar. Saya masih yang satu kuat. Ya. Halaman keduanya apakah belum terlihat, ya, Bu?
sebentar. Ini di saya cuma mentok ya, Mbak. Sampai toko Aditya saja ini di saya. Kamu scroll ke bawah coba, Mbak. Saya kan nggak bisa scroll. Sudah saya scroll tadi. Ini nggak sih. Saya di saya. Yang lainnya kelihatan nggak? Mas toko Aditya, Bu. Ya, sama ya. Berarti saya juga sampai toko Aditya saja. Oke, saya lanjutkan ya. Mungkin nanti bisa diteruskan sama teman-teman gitu ya. Untuk yang pembayaran tenaga kerja tadi sudah tanggal 29. Kemudian ketika ada pembayaran gaji direktur gitu ya, itu nanti kita akui sebagai persediaan barang dalam proses dan biaya gaji dan upah. Jadi untuk tanggal 29 yang pembayaran gaji direktur, kemudian manajer pemasaran, manajer produksi, itu nanti kita akui sebagai debitnya persediaan barang dalam proses dan biaya gaji dan upah. Misalnya transaksi yang pembayaran gaji dan upah Nah, misalnya halaman 63 ini ya, halaman 63 yang aktivitas H. Aktivitas H itu di jurnal pengeluaran kas, itu nilainya misalnya pembayaran gaji gitu ya, pembayaran gaji untuk nilainya 62 juta 500 gitu ya. Itu detailnya ada di sebelah mana ya detailnya? Oh, ini ada keterangannya. Untuk bagian produksi, dia nilainya 40%, kemudian sisanya merupakan biaya periodik. Nah, berarti yang untuk bagian produksi, ini yang berkaitan langsung dengan proses produksi, berarti kita akui dia sebagai persediaan barang dalam proses. Nilainya adalah 40%. Berarti 40%-nya dari 10 juta, dia adalah 4 juta, sisanya untuk yang 6 juta itu dibayarkan secara periodik. Periodik itu bisa di awal bulan, bisa di akhir bulan. Nah, itu kita akui sebagai biaya gaji dan upah. Itu untuk transaksi nomor 29. Nah, ini nanti jangan hanya muncul ini ya, muncul langsung beban gaji gitu ya, tidak seperti itu, tapi dirinci masing-masing karena di sini ada keterangannya 40% untuk proses produksi, sisanya dibayarkan secara periodik. Yang 40% untuk proses produksi itu kita akui sebagai barang dalam proses, kemudian yang 60%-nya dibayarkan secara periode gitu ya, bisa di akhir, bisa di awal. Kemudian yang terakhir ada satu lagi, ya pembayaran provisi, dia muncul sebagai biaya provisi. Beban provisi ya, muncul sebagai beban. Oke, di sini. Oke, sudah benar nilainya. Nanti sekalian ditotal ya, ini untuk yang jurnal pengeluaran kasnya silahkan ditotal. Dan untuk yang ini nanti silahkan diperbaiki dulu. Yang jurnal pengeluaran kas ketika ada yang keliru silahkan nanti diperbaiki dulu. Oke, berarti saya masih ada hutang untuk jurnal kas masuk dan jurnal umum ya. Jurnal kas masuk dan jurnal umum. Nanti saya buatkan videonya saja seperti tadi saya share screen misalnya seperti ini. Nanti untuk pembahasannya nanti bisa teman-teman bisa lihat dari video pembelajaran. Nah, misalnya ini tadi
Nih ya, dan untuk transaksinya kalau di sini di yang saya kerjakan ternyata saya double jurnal, harusnya nggak ada. Untuk yang pembelian gitu ya, pembelian itu tidak perlu dimasukkan ke sini. Kecuali nanti akan muncul pelunasan ya. Kalau muncul pelunasan nanti baru kita masukkan. Tapi sepertinya kalau pelunasan sepertinya itu ya, nanti yang jurnal kas keluar, jurnal kas masuk sama jurnal umumnya saya buatkan videonya saja. Kemudian sisa waktu kita yang sebentar ini sampai minggu depan silahkan untuk dikerjakan buku besarnya. Nah, kita pindah ke buku besarnya dan kalau buku besarnya sudah selesai nanti kita bikin penyesuaiannya. Transaksi penyesuaian ada di transaksi I ya. Transaksi I di halaman 66. Nah, transaksi I di halaman 66. Jurnal penyesuaiannya. Berarti nanti teman-teman harus bikin dulu neraca saldonya. Nah, silahkan dibikin kalau mau bikin neraca saldo, kita harus kerjakan dulu ininya ya, buku besarnya. Jadi kita ke next step, jurnal penyesuaian dan buku besar. Nanti waktunya sekitar 1 minggu. Seperti biasa nanti silahkan upload di Google Drive-nya dulu. Nanti sewaktu-waktu saya akan minta untuk upload di Classroom. Oke, ada pertanyaan? Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada, terima kasih teman-teman atas waktunya, atas partisipasinya, sudah mau bergabung di perkuliahan saya. Kita ketemu lagi minggu depan. Ditunggu videonya, ya. Ditunggu videonya untuk yang jurnal kas penerimaan kasnya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Walaupun